Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini wajib kita mencari ilmu. Tapi ilmu sangat banyak. Ada satu ilmu yang sangat-sangat penting di antara penting lainnya adalah ilmu hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya, itulah qalbu. Jadi kalau kita ingin pikiran bagus, bicara bagus, berbuat bagus, maka kita harus tahu bahwa kuncinya adalah hati yang bagus. Nah, hati itu dibagi tiga. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu manusia badannya, tapi perilakunya bisa lebih hina dari binatang. Kenapa? Karena kalau binatang berbuat buruk karena insting. Tapi kalau manusia yang hatinya mati berbuat buruk pakai akal. Sehingga kejahatannya itu na'udzubillah min dzalik. Orang yang hatinya mati, Tuhannya itu adalah nafsunya. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Apa cirinya? Orang yang hatinya berpenyakit itu tidak pernah tenang. Galau, gelisah, takut, bingung, cemas, risau. Walaupun dunia melimpah di tangannya, tapi hati tidak terbeli oleh dunia. Asal tahu saja dunia ini seperti kursi ini. Ini kursi nyaman, tapi enaknya hanya untuk pantat saja. Hati tidak terbeli oleh enaknya kursi, karena memang dunia hanya untuk lahiriah, tapi hati hanya untuk Allah. Oleh karena itu orang yang berpenyakit hati itu capek, tidak pernah tenang. Yang ketiga adalah qalbun salim. Orang yang qalbun salim itu adalah orang yang hatinya sehat, bersih, selamat, sehingga orang yang qalbun salim tuh cirinya adalah puji, caci, tenang, lapang, sempit, situasi juga tetap tenang, dipuji, dicaci juga tenang, ada, tiada tenang. Mengapa? Karena dia mengerti bagaimana menyikapi ada, menyikapi tiada, menyikapi puji, caci, sehingga dia akan menikmati episode apapun, seperti yang disabdakan Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullah khair. Sungguh ajaib, menakjubkan orang yang beriman itu karena urusannya semuanya baik. Diberi nikmat, syakar, dia bersyukur, baik baginya. Diberi cobaan, sabar, baik baginya. Nah, jadi kita harus belajar ilmu qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Apa saja nih bahayanya qalbun marid? Hati yang berpenyakit ya, namanya simuntaki'u, harus belajar. Syirik, munafik, takabur, simuntaki, dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Ini istilah yang baru ya, tapi intinya sama. Syirik itu harus kita pelajari, karena inna syirka la zulmun azim. Dari semua dosa yang ada, kalau kita kena penyakit syirik, musyrik, maka matinya tidak akan diterima amal apapun. Kita harus belajar ilmu syirik supaya tahu bagaimana bertauhid. Munafik, orang yang munafik itu orang yang dua muka, di depan di belakang beda, ngomong apa hatinya beda. Cirinya tiga, suka sekali berbohong. Orang munafik tuh, munafik ada dua, ada munafik akidah, ada munafik akhlak. Munafik akidah dia memperlihatkan Islam seperti Abdullah bin Ubay, tapi hatinya tidak menerima Islam. Tapi ada yang Islam betul, dia syahadat, dia sholat, dia saum, tapi dia suka sekali berbohong. Ciri khasnya, bohong itu bukan beban buat dia, ringan saja untuk membuat bohong. Nah, munafik itu ringan berbohong. Yang kedua, ringan berjanji, mengobrol janji mudah, janji ini, janji itu, tapi dia suka lalai menepatinya. Dan yang ketiga adalah amanah. Dia diberikan jabatan, kedudukan, amanah apapun,
dia terima, tapi dia tidak bertanggung jawab, sesuka dia saja. Dan ada juga ciri yang keempat menurut Rasulullah, orang munafik itu kalau bertengkar, ini cenderung keji berlebihan. Nauzubillah min zalik. Syirik, munafik, takabur. Takabur itu seperti iblis tuh. Iblis tuh takabur. Dia diciptakan oleh Allah lebih awal daripada Nabi Adam. Dia lebih kenal kepada Allah. Dia lebih duluan taat kepada Allah. Tapi saat Allah menakdirkan menciptakan Adam, iblis tidak terima. Dia merasa lebih daripada Adam. Dia tidak mau sujud kepada perintah Allah. Dia membangkang kepada Allah karena dia merasa lebih daripada Adam. Akibatnya, inilah kalau sudah takabur, ciri takabur kan dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, orang-orang yang sombong itu dia merasa dirinya kebenaran. Sehingga kalau ada yang menasehati tidak suka, ke majelis taklim tidak mau, kumpul dengan ulama ogah. Dia tidak suka apapun dengan yang berkaitan dengan kebenaran karena dirinya sudah merasa paling benar. Tidak mau diberi saran, tidak mau diberi masukan, dia akan sangat marah kalau dikoreksi. Orang sombong tuh khas sekali alergi terhadap kebenaran. Karena dia sudah merasa paling benar. Dan ciri lainnya meremehkan orang lain. Makin banyak yang diremehkan berarti makin sombong diri kita. Si muntaki, dengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang dapat nikmat, dia sakit hati. Orang dapat musibah, dia gembira. Orang seperti ini disebutkan orang dengki itu membakar habis semua kebaikannya sebagaimana api membakar kayu. Jadi para pendengki itu hidupnya tuh betul-betul sholat, saum, zakat, umroh dan sebagainya, tapi hilang. Dia berikan kepada orang yang dia dengki. Memang begitulah balasannya. Ujub, orang yang ujub tuh yang merasa dirinya tuh spesial, beda dengan yang lain. Memang tidak merendahkan orang lain, tapi merasa ini jasa saya, ini ilmu saya. Lihat tuh dia nyakitin saya, dia pasti celaka tuh. Orang ujub tuh merasa dirinya super spesial dan cidun, cinta dunia. Orang yang cinta dunia adalah dari bangun sampai tidur lagi yang dipikirnya duniawi, yang diomonginya duniawi, dia berkorban untuk dunia saja, dia cari kawan hanya untuk dunia, dia tidak pernah ingat akhirat. Nah, orang yang shimuntaki ucidun ini harus kita pelajari. Ini baru prolognya. Wajib bagi kita belajar tentang penyakit hati, wajib bagi kita belajar untuk membersihkan hati. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung yang mensucikan jiwa itu dan merugi orang yang mengotorinya. Jadi kita harus tahu tentang ilmu hati, kemudian kita berlatih nih selama Ramadan ini khususnya untuk memiliki qalbun salim, dan kita berdoa kepada Allah agar diberi qalbun salim. Karena sehebat apapun ilmu, sehebat apapun amal, kalau tidak dengan hati yang bersih, semua itu tidak akan membuat kita bahagia, tidak akan membuat kita mulia, juga tidak akan membuat kita selamat. Karena yang berjumpa dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta atau anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Mari selama Ramadan ini cari ilmu lebih banyak tentang ilmu hati, lalu berriadolah, berlatihlah terus memeriksa hati kita. Insya Allah ke depan kita sebutkan teknik memeriksa hati, lalu berusaha keraslah meminta kepada Allah agar diambil hati yang kotor dan diberi hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, qalbun salim. Semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan kepada kita qalbun salim. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.